Video ini bukan ditujukan untuk ria ya, melainkan untuk memberikan tamparan keras bagi prankster yang tidak punya etika dan moral. Jangan lupa di-subscribe Chef Nausa. Chef Nosa. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman. Selamat datang di channel Chef Nausa ya. Jadi hari ini gue bareng teman gue nih dari The Baby Show. Yuhu. Mas Adam ya, tapi bukan Mas Adamnya Mbak Ino. Tapi kumisan juga gue, kumisan. Lo terinspirasi ya berkumisnya. Tapi nasibnya beda coy. Jadi kenapa hari ini gue ngundang beliau ke sini? Karena hari ini kita mau ngebahas tentang prank sembako sampah yang kemarin dilakukan sama Ferdian. Ferdian siapa namanya? Pelakor. Ferdian Pelakor. Ya pokoknya itulah ya. Mungkin kalian semua udah tahu deh ceritanya kenapa. Nah, konten gue hari ini adalah karena gue suka masak gitu ya. Gue paham lah sedikit-sedikit tentang sembako ceritanya gitu. Jadi gue mau bikin konten tentang melawan prank sembako sampah yang kemarin dilakukan oleh si Ferdian Pelakor. Itu viral banget tuh kemarin tuh. Tuh kalau kita bicara tentang prank nih bro. Ini kebetulan si The Baby Show ini banyak konten pranknya juga nih kalau gue lihat-lihat nih. Eksperimen sih, prank diri sendiri gue. Oh, prank dari sendiri. Kalau menurut lo konten prank tuh kayak gimana sih sebenarnya harusnya? Kalau menurut gue sih prank itu tetap harus tujuannya sih untuk entertainment ya, untuk fun ya. Cuman sebisa mungkin tuh jangan membuat orang lain tuh merasa dirugikan. Tuh guys, denger guys, jangan sampai prank itu membuat orang lain dirugikan. Itu nggak boleh itu kayak gitu. Jadi video ini adalah tamparan keras buat orang-orang yang bikin prank hanya demi ketenaran dia semata demi ya. konten, demi review, demi Cuman mau nyari viral, terus orang lain jadi kena konsekuensinya gitu kan. Itu nggak banget guys. di agama nggak boleh itu kayak Nggak gitu. boleh. Apalagi sekarang lagi bulan Ramadan kan. Betul. Bulan Ramadan kan bulan suci. Masa kalian tega mengotori bulan yang suci ini dengan hal-hal yang kayak gitu ya? Ini by the way apa nih dipajang di sini? Nah, jadi gue mau cerita nih. Jadi rencananya kita hari ini kalau nggak berhalangan, insya Allah gue mau ada lah gitu rezeki berlebih ya. Kita ada rezeki berlebih, kita mau bagi-bagi lah ke teman-teman gitu. Karena kan kondisi sekarang lagi susah ya. Corona ini. Lagi corona juga. lagi susah. Jadi kita kalau bisa kita punya bantuan sekecil apapun, ya setidaknya kita membantu, meringankan lah gitu apapun bentuknya. Nah di sini gue mau ngasih kalian hal-hal apa aja yang harus kalian perhatikan pada saat kalian memberi sembako. Yang paling penting adalah nih, kalian harus ngecek dulu tanggal kadaluarsanya. Iya betul. Iya nggak? Ini katanya bisa lihat nih tanggalnya berapa nih? 25 Desember 2020. Saksi guys ya, 25 Desember 2020. Artinya barang yang gue kasih itu adalah bukan barang yang udah basi, jadi gue nggak mau pakai lagi, gue kasih orang, enggak. Atau mau basi dalam waktu dekat. Betul. Jadi emang ini kita mau kasih tujuannya ngebantu dia dan barangnya adalah barang yang bener gitu. Kalau gue nggak mau makan, jangan lo kasih orang. Ya, setuju gue. Gitu ya. Itulah kenapa di sini pada saat gue ngasih beras nih, di sini ada beras ya mungkin kalian bisa lihat ya. Nah beras yang gue kasih itu adalah beras yang emang kita makan sehari-hari. Sama nih jadi. Iya, kayak konsepnya zakat fitrah aja bos, ya kan? Kalau kalian pakai beras yang sehari-hari itu yang harganya misalkan 15.000 atau 20.000 per liter, ya kalian kasihnya yang itu juga gitu. Kenapa harus kalian mentang-mentang mau ngasih orang nggak mampu, kalian kasih beras raskin yang ada apa namanya kutunya atau yang ada apa? Nggak boleh, itu nggak boleh guys, itu nggak banget tuh kayak gitu. Minyak goreng sama, kalau kita bisa beli minyak goreng yang sama dengan kita pakai di rumah ya kita beli aja gitu. Kenapa sih kita harus beli minyak yang jelantah atau minyak yang nggak jelas lah gitu arahnya kayak gimana? Gitu. Jangan-jangan bekas apa? Muka. Bekas abang gorengan gitu, ya kan? Ya jangan kayak gitu juga lah gitu. Itu kan kita juga udah nggak tahu minyaknya udah habis pakai buat apaan. Iya. Nah kemudian kita perhatiin juga nih, kira-kira yang benar-benar dibutuhkan sama orang pada saat kondisi seperti ini apa sih? Kuota sih. Sumpah. Iya bener juga sih, kuota juga. Tapi kan ya percuma lu punya kuota kagak bisa makan coy. Tapi lu lihat pengemis-pengemis kemarin fakir-fakir gitu kan, lebih kaya coy dibanding kita coy. Iya jangan kayak gitu juga sih bro. Kita harus uzun, lu di prank itu namanya sama pengemis itu. Nggak, kita harus di sini kita harus positive thinking guys ya. Artinya kalau kita tujuannya ngebantu, kita nggak usah memilih-milih. Ingat, siapapun kalau kalian merasa dia membutuhkan, kasih. Betul. Jangan pilih-pilih. Nah di sini gue punya apa aja nih? Gue mau ceritain ya. Yang pertama gue punya beras. Karena orang Indonesia itu makanan pokoknya nasi, jadi pasti dia makan nasi, dan itu pasti butuh banget. Kemudian minyak goreng, karena masak itu pasti butuh ada minyak. Terus kemudian gue punya teh sama gula pasir, karena ya kayaknya orang Indonesia itu mayority minumnya teh ya. Gue di sini nggak disponsorin ya guys, tapi emang gue suka teh ini, makanya gue ngasih ke orang juga teh yang gue suka gitu. Jangan mentang-mentang ngasih orang, tehnya teh murah gitu. Terus karena sekarang lagi
Makanan yang paling gampang kan apa sih? Sarden ya. Kasarnya nggak perlu dimasak pun bisa langsung dimakan. Emang bisa langsung dimakan? Bisa. Serius lu? Instan. Kalau yang instan bisa langsung dimakan. Oh, Terus karena sekarang lagi bulan puasa, jadi gue mau tambahin pakai ini nih buat buka puasa, ada kurmanya gitu. Ini nggak kedikitan, Sa? Apa? Nggak kedikitan. Kan kayak kalau lu lihat pengemis nih di pinggir jalan bawa gerobak anaknya 8. Oke. Sekarang gue tanya sama lo nih, coy. Gue kebutuhan sehari-hari misalkan di rumah gue setiap bulan gue butuh duit 3 juta. Lo mau bantu gue? Lo mau bantu gue 100 ribu kedikitan nggak? Ya, mager. Artinya kita nggak bisa menuhin kebutuhannya mereka, coy. Ya udah, ya Nggak udah. bisa. Tapi setidaknya sedikit bantuan ini bisa mengurangi sedikit bebannya dia. Oke, Gitu, setuju gue. guys. Setuju. Oke, terus nih nanti kan di channelnya The Baby Show akan ngasih lihat nih gimana sih proses membagikan Di lapangannya langsung. membagikan sembako yang baik dan benar. Gue cuma mau ngasih tips aja buat teman-teman ya. Kalau kalian mau ngasih sembako yang benar, itu ada 3 hal utama yang harus lo perhatiin dong. Yang pertama adalah jangan mentang-mentang karena lu merasa diri lo berlebih, orang yang lo kasih itu kurang, lo menganggap orang itu rendah. Itu nggak boleh. Dilempar gitu. Kayak misalkan lo ngasihnya dilempar. Pokoknya lo harus menghargai orang berdasarkan dia tuh manusia juga sama Iya, kayak lo. betul. Gitu. Jangan belagu lah. Jadi orang. Oh enggak. Jangan belagu. Belagu Karena depan kamera doang. kalau belagu muka lo jauh. Anjir jokes gue jadul banget. Oke. Nih kira-kira lu udah nyiapin berapa inian? Gue sih nyiapin nggak banyak lah guys. Pokoknya kalian siapkan yang sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan juga dengan kalian mau ngasih orang terus kalian juga jadi susah gitu. diri Paksain kalian. gitu ya. Maksain. Ngutang. Ya nggak bagus juga guys gitu. Jadi bener kan dalam ajaran Islam aja dijelasin kan kalau zakat itu ada persentasenya. Kenapa ya? Karena jangan sampai memberatkan orang yang ngasih juga gitu loh. Dan yang terakhir adalah ini kan kita mau berbuat seperti ini sebenarnya tujuannya baik ya guys. Kita bukan tujuan mau ria ya. Iya bener. Kita bukan mau ria, tapi kita mau ngasih tamparan keras buat teman-teman yang kemarin udah ngeprank gak jelas itu zolim. Zolim Anda. Kalian nonton video ini, kasih tahu dia suruh nonton video ini, bilang nih kalau mau ngasih sembako tuh isinya ini, bukan batu bata, bukan sampah. Sekarang anggaplah posisikan diri lo sebagai mereka coba. Lo bayangin nggak? Sekarang kondisi lagi corona, tiba-tiba ada orang ngasih lo bantuan nih, seneng nggak lo? Seneng. Pas lo buka isinya sampah, perasaan lo gimana? Oh sedih sih gue sih. Asli. Ya Kayak kan? dajal banget tuh orang. Setan. Lo tau kan itu salah satu penyebab orang melakukan tindakan kriminal karena hal kayak gitu tuh. Saya mau kasih lihat sedikit cuplikan pada saat kita membagikan sembako ya guys. Kita yang hidup yang berdiri di tengah ini aja lagi proses kayak gini ya kita bersyukur kita bisa makan, kita bisa ya bertahan aja. Masih banyak yang di luar sana yang nggak bisa makan. Iya. Dan ini boleh dicek isinya. Boleh, silakan. Nanti kan heboh lagi. Saya nggak mau viral-viral Ya ampun, karena banyak aneh. banget. Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Mbak. Iya. Oke, thank you. Iya. Ya, ada 2 nih Mbak ya. Makasih ya. Makasih ya. Buat aku. Iya dong. Dicek dulu. Dicek dulu dalamnya. Dicek dulu Asli ya? Asli ya. Asli. Pegang Mas. Ini asli. Pegang apa? Ini apa dipegang? Yang ini yang bener menolong gitu loh, Jeng. Jangan dilihat dari Makasih nominalnya ya Mbak ya. Bang, ini ada kurma buat buka puasa. Adik alangan, Bang. Oh, alangan, ya ampun. Makasih ya, kerupuk. Jangan dilihat nominalnya ya Mbak ya. Buat sahur ada nasi goreng tadi kita bikin. Nasi Ambil goreng. lagi cepet-cepet. Iya, 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 iya. Ini baru namanya bantuan. Jangan lupa di subscribe Chef Nausa Chef Nosa dan dan Baby Show. Baby Show. Ya, mungkin untuk hari ini sekian aja videonya. Kalau kalian mau lihat nanti proses pembagian sembako ini kayak gimana, bisa lihat di channelnya si The Baby Show ya. Kalau kalian suka dengan konten channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi guys. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman.